Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel kami itu Sam Waterproofing Indonesia. Nah, kali ini ada pertanyaan bagus nih dari Kak Indah Lestari. Nah, ini beliau bertanya, biaya waterproofing mahal nggak dibanding perbaikan plafon terus-terusan? Oke, jawaban jujurnya ya begini ya Kak ya. Jadi waterproofing biasanya justru lebih murah daripada memperbaiki plafon terus-terusan. Kenapa? Karena waterproofing mengatasi sumber bocornya, bukan hanya akibatnya. Nah, gini saya coba jelaskan pakai gambaran biaya biar jelas ya. Kak Indah ya. Jadi perbandingan biaya nih, ini waterproofing atap nih, waterproofing coating sekitar 50.000 sampai 150.000 per meter. Membran bakar sekitar 150.000 sampai 250.000 per meter. Nah, yang ketiga aspal cair atau aspal emulsion harga 100.000 sampai 150.000 per meter. Nah, ini contoh nih atap 30 meter persegi nih. Biaya kira-kira 1,5 juta sampai 7,5 juta tergantung metodenya. Nah, perbaikan plafon bocor, bongkar pasang plafon gypsum sekitar 200 meter 200.000 per meter persegi. Cat ulang plafon sekitar 45.000 per meter persegi. Nah, ini contoh nih ya. Yang tadi contoh atap 30 meter, kalau ini contoh atap plafon rusak 10 meter aja deh. Biayanya sekitar 2 juta sampai 2,5 juta sekali perbaikan. Nah, kalau kan yang tadi contoh atap 30 ya. Nah, kalau ini kan baru contoh 10 meter, kita kalikan 3. 2,5 kali 3 sama aja. 5 juta gitu ya. 6 juta sampai 7 juta, 7 juta setengah sama aja. Masalahnya ya, kalau sumber bocor tidak diperbaiki, plafon bisa rusak lagi setiap musim hujan. Nah, ini masalahnya. Kenapa banyak orang akhirnya lebih mahal? Kasus yang sering terjadi, plafon bocor, nah pasti kan ganti plafon. Nah, yang kedua hujan lagi, pasti bocor lagi. Yang ketiga cat ulang, rusak lagi karena kebocoran kan. Akhirnya dalam 2 sampai 3 tahun, bisa keluar biaya lebih besar daripada waterproofing sekali saja. Itu ya kayak. Jadi logika sederhananya begini, bayangkan seperti ini ya. Plafon nah sama dengan korban, atap ini sumber masalahnya. Jadi plafonnya ini si korban nih. Nah, logikanya atap ini sumber masalahnya nih, biang masalahnya di atap. Kalau hanya memperbaiki korban atau plafonnya, masalahnya tidak akan selesai, ya kan? Karena atapnya masih terbocor aja, sumber masalahnya tidak diperbaiki. Jadi kesimpulannya, biasanya lebih hemat melakukan waterproofing di atap sekali yang benar daripada memperbaiki plafon berulang kali setiap ada kebocoran. Nah, itu perbandingannya ya. Kak Indah Lestari ya. Biaya waterproofing mahal enggak? Nah, kalau dihitung-hitung lebih murah dibanding enggak perbaikan plafon terus-terusan. Karena kan waterproofing yang tadi mengatasi sumber dari masalahnya langsung. Jadi nanti kalau udah selesai teratasi sumber bocornya, kan plafon aman, tidak perlu ganti-ganti lagi tiap hujan atau tiap tahun. Itu ya Kak ya. Nah, semoga jawabannya membantu. Baik, di sini akan kami ulang ya. Apa sih sebenarnya waterproofing itu? Waterproofing adalah metode atau proses untuk membuat suatu permukaan menjadi kedap air, sehingga air tidak bisa meresap atau menembus ke dalam struktur bangunan. Nah, itu teman-teman ya. Biasanya waterproofing digunakan pada bagian bangunan yang sering terkena air atau hujan. Nih contoh nih area yang membutuhkan waterproofing. Biasanya itu dak beton atau atap beton ya teman-teman ya. Dinding gedung atau dinding rumah atau lain-lain lah ya. Nah, bagian dak ini biasanya bagian ini paling sering bocor karena terkena hujan dan panas setiap hari tanpa waterproofing, air bisa meresap lewat retakan rambut dan lain-lain. Ini untuk dak beton, atap beton maupun dinding ya, teman-teman ya. Nah, yang kedua apa saja sih yang membutuhkan waterproofing? Yang kedua itu kamar mandi. Nah, area shower dan lantai kamar mandi kan wajib nih dilapisi waterproofing supaya apa? Supaya air tidak merembes ke bawah dan menyebabkan plafon bocor. Nah, yang ketiga biasanya area apa aja sih yang butuh waterproofing? Nah, yang ketiga ini biasanya kolam renang, teman-teman. Jadi tanpa waterproofing, air kolam bisa meresap keluar dan menyebabkan keretakan struktur. Nah, itu dia ya. Jadi area mana aja yang perlu di waterproofing? Dak beton, atap beton, dinding, kubah, nah dan lain-lain ya. Kamar mandi, kolam renang, atap dan lain-lain yang perlu di waterproofing.
Nih jenis-jenis waterproofing umum nih yang digunakan apa aja sih? Nah, yang biasanya pertama coating atau membran cair diaplikasikan pada kuas atau roller diaplikasikan ya, coating. Yang kedua membran bakar. Ini dibakar dan ditempelkan di permukaan beton. Yang ketiga integral waterproofing. Nah, ini dicampur langsung ke dalam adukan beton. Ini biasanya dicampur langsung ya teman-teman ya. Nah, yang keempat ini injeksi waterproofing. Nah, untuk mengatasi retakan yang sudah bocor. Nah, yang kelima ini dengan menggunakan aspal cair atau aspal emulsi ini terbaru itu yang kami gunakan. Nah, kenapa sih waterproofing penting? Nah, yang pertama pasti untuk mencegah kebocoran, yang kedua melindungi struktur bangunan, yang ketiga menghindari jamur dan lembab, yang keempat menghemat biaya perbaikan jangka panjang. Nah, itu teman ya. Kalau dijelaskan sederhana begini, waterproofing itu seperti jas hujan untuk bangunan, itu melindungi supaya tidak bocor. Nah, itu ya teman-teman ya. Untuk info lengkap, teman-teman bisa langsung menghubungi kontak kami di nomor 0821 3435 8787 untuk tanya-tanya mengenai jasa waterproofing, harga jasanya, dan lain-lain. Oke teman-teman ya, terima kasih. Sampai jumpa di video-video kami berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.